Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6 dan kita akan menghayati tentang kebaikan Tuhan dan kita pun diajak untuk tetap dapat berbuat baik kepada sesama. Saat ini kami mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan menyanyikan NKB nomor 73 bait 1 dan 3. Kasih Tuhanku lembut. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama dengan keluarga akan membangun kebaktian Minggu Paskah yang ke-6. Bersama kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing marilah mengaku yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan sepanjang hidup kita. Kasih-Nya tak terbatas diberikan bagi kita. Marilah saat ini
kita memasuki doa pengakuan dosa. Kita mau menyadari di hadapan Tuhan akan ketidaksetiaan kita yang sering dilakukan atas tutur kata kita, sikap kita, ataupun pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan mohon ampun di dalam doa penyerahan diri. Marilah kita bersama mengambil waktu sejenak di dalam doa secara pribadi yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan telah kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika kami masih sering bersikap tidak setia di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jika kami masih belum bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bahkan kebaikan yang kami berikan masih ada maunya, pamrih. Tuhan, ampunilah kami. Perbaharuilah hidup kami, agar kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Kehidupan kami senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian anugerah dari Tuhan. Saat ini bersama kita akan menyanyi dari PKJ 179 bait pertama dan yang kedua, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Marilah saat ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang kembali di hadirat Tuhan. Kami bersama dengan keluarga membangun persekutuan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kuasailah hati pikiran kami. Biarlah kami mendengar dengan ketertundukan hati kami. Kami senantiasa dapat menghormati hadirat Tuhan melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami renungkan, pun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan dengan perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang akan ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 298 bait pertama dan yang kedua, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi di dalam diri seseorang tentu sangat mempengaruhi di dalam tindakan seseorang. Motivasi yang dimiliki di dalam diri kita pun akan mendorong kita ketika kita hendak melakukan sesuatu ataupun dalam tindakan yang dilakukan. Tentu saja termasuk juga ketika kita hendak berbuat baik. Yang menjadi pertanyaannya, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita melakukan hal yang baik? Kita bisa menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Tentu namanya tidak asing bagi kita. Mahatma Gandhi ini menyampaikan bahwa ada 2 motivasi orang berbuat baik. Yang pertama adalah berbuat baik karena takut. Dan yang kedua adalah berbuat baik karena kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua motivasi ini tentu sangat mempengaruhi perilaku saat seseorang itu melakukan kebaikan. Ketika seseorang berbuat baik karena rasa takut, ia akan berperilaku menjadi seorang yang melakukan kebaikan pada orang-orang yang ditakutinya saja. Sebaliknya, pada orang-orang yang tidak ditakutinya, maka ia akan melakukan apapun seenaknya saja. Bahkan dia bisa sampai menyakiti, menindas, bahkan melecehkan seseorang. Orang yang semacam ini, kalau dalam pepatah dikatakan melakukan kebaikan karena pamrih tertentu. Sebaliknya, saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang memang melakukan kebaikan karena kasih. Ia tetap akan berbuat baik kepada siapapun, kepada orang yang dianggap atasannya, kepada orang bawahannya, kepada mereka yang mengasihinya, kepada orang yang mungkin juga membencinya, memusuhinya. Ia akan tetap berbuat baik. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang semacam ini disebut orang yang berbuat baik meskipun diperlakukan tidak baik, ia tetap berbuat baik. Meskipun sudah dibohongi, ditipu, ia tetap berbuat baik. Dan ini, saudara, tentu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Biasanya
hal yang terjadi adalah menuntut hal yang sama dari orang lain untuk setiap hal baik yang telah kita berikan. Misal, kalau aku mengasihi seseorang, harusnya orang itu juga mengasihi saya. Kalau saya sudah berbuat baik, kalau saya sudah membantu orang itu, harusnya orang itu juga berbuat baik. Ketika saya butuh, orang itu juga harusnya membantu saya. Dan bukannya berbohong, menipu, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, muncul pertanyaan kemudian, untuk apa saya berbuat baik kalau kemudian saya menderita? Untuk apa saya tetap berbuat baik bila penderitaan dan kesakitan yang saya alami masih saja saya rasakan dan itu tidak kunjung selesai? Untuk apa saya melakukan kebaikan bila yang saya dapatkan justru sebaliknya? Saudara yang kasih Tuhan, hal yang demikian tentu sangat manusiawi. Sesuatu hal yang wajar kemudian dipertanyakan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diharapkan. Jika hal yang baik dilakukan, idealnya, maka dia akan mendapatkan yang baik juga. Kalau orang itu berbuat tidak baik, berbuat jahat, tentulah orang itu kemudian akan mendapatkan yang jahat juga. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dalam kenyataan hidup ternyata tidak sesederhana rumus itu. Kita bisa melihatnya dalam bacaan kita pada saat ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 20. Saudaraku, surat Petrus ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang hidup di perantauan dan mereka yang sebagai pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Saudara yang kasih Tuhan, ketika itu orang Kristen berkembang dengan pesat karena banyak orang yang tertarik dengan kebaikan mereka, banyak orang yang tertarik dengan pertumbuhan iman mereka, kesetiaan mereka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan kekristenan yang berjalan dengan pesat ketika itu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mereka menghadapi ancaman dari kekaisaran Romawi. Bahkan ketika zaman Kaisar Nero, orang Kristen pada waktu itu harus menerima penganiayaan. Meskipun mereka sudah berbuat baik, mereka sudah berbuat benar seperti yang diteladankan oleh Yesus. Idealnya saudara, ketika seseorang berbuat baik dan benar, harusnya tidak menderita. Tetapi yang dihadapi oleh orang Kristen ketika itu penderitaan justru mereka alami. Apa yang mereka lakukan dianggap salah, tidak dibenarkan oleh kekaisaran Romawi ketika itu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saya akan membacakan dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14, yang demikian. Tetapi sekalipun kalian
harus menderita karena melakukan hal-hal yang baik, kalian beruntung. Jangan takut kepada siapapun dan jangan khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Petrus mengajak agar orang-orang Kristen tidak takut untuk terus-menerus melakukan hal yang baik, hal yang benar dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka diajak oleh Petrus supaya apapun yang terjadi, penderitaan seberat apapun, diajak untuk tetap setia dalam jalan Kristus. Rasul Petrus menginginkan agar perbuatan baik itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sekalipun orang berbuat jahat. Tetaplah berbuat baik, karena itulah yang diteladankan oleh Yesus. Tetaplah berbuat baik bukan karena mengharapkan orang lain berbuat baik. Tetaplah berbuat baik sekalipun sulit untuk berbuat baik. Tetaplah berbuat baik agar sekalipun menderita, kita tetap bahagia di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita telah menerima banyak hal di dalam kehidupan ini dari Tuhan Yesus. Kita sudah menerima pengampunan, dan di sanalah kita mendapat keselamatan. Kita telah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Kita juga telah menerima begitu banyaknya kebaikan yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Hal yang demikian seharusnya membuat kita dapat mensyukuri atas segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita dapat semakin mencintai Tuhan hari demi hari. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan secara terus-menerus hari demi hari di dalam kehidupan kita, kita senantiasa akan merasakan penyertaan Tuhan bagi kita. Kita akan merasakan bahwa Yesus hadir di hati kita. Dan jika Yesus Kristus dirasakan dalam hidupnya, dalam hati seseorang, maka dalam diri seseorang punya potensi yang lebih besar untuk melakukan kebaikan, sekalipun penderitaan itu dialami oleh karena dia telah berbuat baik ataupun berbuat benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya berbuat baik, melakukan kasih adalah perbuatan yang perlu untuk terus diupayakan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang tentu membutuhkan uluran tangan kita. Mereka harus ada yang dirumahkan, mereka harus ada yang di PHK, mereka yang tidak memiliki penghasilan, terlebih dalam masa-masa seperti ini. Mereka yang terdampak perlu untuk kita bantu. Seberapapun bantuan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, tentu sangat berarti bagi orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Gus Durian Gresik, di mana akan ada kegiatan refleksi atas keadaan yang dialami saat ini. Juga akan diadakannya doa lintas agama. Yang menarik adalah kutipan dalam undangan tersebut yang berisi tentang pemikiran Gus Dur. Di sana dikatakan,
tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang disertai dengan motivasi yang benar, motivasi kasih, ketulusan, inilah yang perlu untuk terus dibangun dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, janganlah takut, janganlah ragu untuk berbuat baik. Di dalam keterbatasan kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Lakukanlah kebaikan dalam setiap langkah hidup kita, seperti halnya yang tertulis dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan yang telah kita siapkan bersama. Dan persembahan saat ini akan didasari dengan 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita membawa persembahan dari hati yang bersyukur kepadanya. Bersama-sama kita akan memasyurkan nama Tuhan sambil kita menghaturkan persembahan dari PKJ nomor 219 bait pertama hingga selesai
kita bersama menghaturkan persembahan. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saat ini marilah kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami telah bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah merefleksikan dari pelayanan yang dilakukan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Di tengah kebaikan, kebenaran yang mereka lakukan, mereka menghadapi tantangan, dan oleh karena kebaikan, hal yang benar mereka lakukan, mereka harus menderita. Tuhan, Engkau mengasihi kehidupan kami. Ketika Engkau mengasihi kami, mampukanlah kami juga merenungkan akan kebaikan-Mu. Pun kami dapat melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang sekitar kami, apapun itu bentuknya. Di tengah keterbatasan kami, di tengah ketidakmampuan kami, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang memampukan kami untuk berbuat baik. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi keluarga kami. Engkau yang senantiasa menolong kami di tengah pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami tetap menaruh pengharapan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pekerjaan kami, berikan kelancaran, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menjalaninya. Berkatilah juga untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan yang baik dan menjauhkan kami dari virus COVID-19. Tuhan, kami serahkan keberadaan keluarga kami, agar keluarga kami senantiasa merasakan damai sejahtera, karena Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah ya Tuhan untuk gereja kami. Demikian juga di dalam setiap persekutuan yang kami bangun di tengah keluarga kami, baik persekutuan doa, kebaktian keluarga, ataupun kebaktian minggu. Kiranya setiap kami masih memiliki kerinduan, dan kerinduan itulah yang senantiasa tetap mendorong kami untuk membangun persekutuan bersama dengan keluarga kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kegiatan yang ada di gereja-Mu ini, yang terdekat Gospel dengan setiap rangkaian kegiatannya, demikian juga unduh-unduh dengan setiap rangkaian kegiatannya. Tuhan, panitia yang sudah terbentuk, kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong mereka di dalam setiap rapat-rapat, biarlah kebijaksanaan Tuhan
yang senantiasa menaungi mereka. Kami juga mohon berkat-Mu di dalam setiap pelaksanaan yang hendak kami lakukan nantinya. Biarlah semua itu boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami boleh menghayati kasih-Mu untuk kami juga dapat berbagi pada akhirnya kepada orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, baik kantong ataupun persembahan syukur. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkatinya. Dan Tuhan berkati untuk bendahara, kiranya hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan turun atas bendahara. Kami juga menyerahkan untuk negara kami. Berkatilah negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir bagi bangsa kami, bagi dunia ini di tengah situasi yang tidak mudah kami hadapi, agar kami tetap berserah penuh atas setiap rancangan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah tenaga medis, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang baik bagi mereka. Tuhan yang tolong bagi mereka yang sedang ada dalam proses penyembuhan, pemulihan dari COVID-19 ini. Tuhan pelihara keluarga mereka yang sedang juga ada dalam masa karantina. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami hendak mengakhiri kebaktian minggu pada saat ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami seminggu ke depan. Kami hanya bisa berserah total atas hidup kami ke dalam kasih-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita tetap setia dan rajin berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, bila kita berbuat baik, orang lain bisa menuduh kita punya pamrih. Tapi bagaimanapun, kami mau tetap berbuat baik. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipu kita. Tapi bagaimanapun, kami mau tetap jujur dan terbuka. Apapun yang kita bangun selama bertahun-tahun, bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun,
kami mau tetap bangkit dan terus berkarya. Kebaikan yang saudara lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun kami akan terus berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari diri kita sebaik-baiknya yang dapat dilakukan. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa ini adalah urusan antara saudara dan Tuhan, bukan urusan antara saudara dan mereka. Bersama kita akan merespon pengutusan yang merupakan kutipan dari Mother Teresa dengan menyanyi DKB 191 bait pertama dan yang kedua, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saat ini saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.